Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Anawiyah Ramawati Berubangun SPDI dengan NIP PPG 107202200016. Saya sebagai guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 05063 Maringke, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 Kementerian Agama tahun 2025 pada LPTK Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan program studi pendidikan profesi guru keagamaan. Pada hari ini Sabtu tanggal 13 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 5 dengan materi Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min di kelas 5 pada semester ganjil. Ini dia video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seperti biasa saya akan dulu. Siap. Selamat. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita mengucapkan doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Shadaqallahul azim. Ya, baik. Apa kabar anak-anak ibu pagi hari ini semua? Sehat, Bu. Sudah pada rumah? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu nanya, semua hadir? Hadir, Bu. Coba lihat di sekelilingnya, lihat teman-temannya, lihat pakaiannya. Coba lihat, sudah rapi semua? Sudah, Bu. Ya, baik. Hari ini alhamdulillah semua kabarnya sehat, hadir semua, dan kelas kita juga rapi. Jadi sebelum mulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu ya. Ayo kita berdiri semua. Oke, udah bisa kita mulai. Sudah, Bu. Garuda Pancasila, aku
menjelaskan arti Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian yang nomor 2, meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian meyakini kemuliaan sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Inilah tujuan pembelajaran kita. Sudah paham? Sudah ngerti? Oke, baik. Oke, baik anak-anak. Sebelum masuk ke materi kita ice breaking dulu biar lebih semangat. Oke. Oke, baik. Semangat semua. Sebelum masuk materi, Ibu mau memperlihatkan kalian video pembelajaran. Ibu mohon diperhatikan, diingat, jangan ngantuk di dalam kelas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Anak-anak, dengan kehendak Allah, kita bisa merasakan berbagai nikmat rezeki, makan, harta, dan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang menunjukkan kesempurnaannya. Sifat-sifat Allah terdapat di dalam Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna berasal dari dua kata, yaitu asma yang artinya nama-nama dan al-husna yang berarti bagus. Jadi Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang bagus. Jumlah Asmaul Husna ada 99. Namun yang akan kita bahas pada kali ini hanya Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Mari kita simak materi berikut. Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Merajai. Maksudnya Allah adalah raja dari segala raja. Allah menguasai langit dan bumi serta seluruh alam raya. Seorang raja di dunia tidak berarti bagi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan yang mutlak. Allah lah yang mengatur semua tata kehidupan yang ada di dunia ini. Meneladani Asmaul Husna Al-Malik adalah manusia membuat dirinya tidak dimiliki atau dikuasai apapun atau siapapun kecuali oleh Allah. Dimiliki atau dikuasai oleh Allah berarti membuat dirinya senantiasa menjalankan perintah serta menjauhi larangan Allah. Al-Aziz artinya Maha Perkasa. Jadi Allah Maha Perkasa tanpa disandarkan kepada kekuatan yang lain. Allah Maha Perkasa. Allah tidak memerlukan bantuan yang lain. Jadi Allah tidak memerlukan bantuan apapun dan siapapun. Allah lah penguasa langit dan bumi. Orang yang membiasakan baca Al-Aziz setiap hari, insya Allah dapat mengatasi berbagai kesulitan yang datang mendera dengan bantuan dari Allah. Allah yang Maha Perkasa selalu memperhatikan keadaan hamba-hambanya. Dengan membaca Ya Aziz, berarti kita mengakui keperkasaannya dan bersandar serta berserah diri pada keperkasaannya. Anak-anak, itu tadi Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, dan Al-Qudus. Semoga anak-anak paham dan mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Tadi kita udah melihat video pembelajaran. Sedikit Ibu jelaskan kembali tentang materi kita hari ini. Pengertian Asmaul Husna tadi. Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik, indah, dan Asmaul Husna itu ada 99, mencerminkan sifat-sifatnya. Kemudian kita dianjurkan untuk mengenal, membaca, dan berdoa dengan Asmaul Husna. Kemudian Al-Malik. Al-Malik itu artinya Maharaja, penguasa segala sesuatu. Allah mengatur hidup, mati, rezeki, dan nasib seluruh makhluknya itu. Kemudian kekuasaan yang mutlak, tak butuh bantuan siapapun. Jadi Allah tidak perlu bantuan siapapun, tidak butuh. Tapi kita yang butuh sama Allah.
bertanggung jawab dengan apa yang kita perbuat. Dengan kesalahan kita sedikit, kita harus bertanggung jawab. Kemudian tidak boleh semena-mena dengan teman kita. Coba kalian ingat, pernah nggak kalian semena-mena dengan teman kalian? Nggak pernah. Contohnya, sesuka-suka hati kalian sama teman kalian, memarahi teman kalian. Itu enggak kata semena-mena. Iya kan? Jadi kita tidak boleh kemudian suka membantu. Jadi ibu harus sama anak-anak ibu ini saling membantu, saling tolong menolong sesama teman. Jangan biarkan teman itu susah. Kalau teman itu tidak tahu, kita kasih tahu dan kita bantu. Itu dia Al-Malik. Kemudian Al-Aziz, Maha Mulia. Allah memiliki kemuliaan yang tak tertandingin. Ia memiliki kemuliaan atau menghinakan siapa saja yang dia kehendaki. Kemudian teladannya menjaga harga diri, tidak meremehkan orang lain, dan menjauhi dosa. Jangan suka meremehkan temannya. Contohnya, kalau temannya dalam kesulitan, jangan kita remehkan. Jangan kita bilang, kamu gak bisa. Tapi kita bantu. Kita kasih tahu biar dia paham. Oke. Kemudian yang ke berapa sekarang? Ketiga. Al-Qudus, Maha Suci. Allah suci dari segala kekurangan dan sifat seperti makhluk. Allah itu Maha Suci. Makanya kita pun kalau sholat kita disuruh berwudu. Kemudian tidak ada serupa dengannya. Ada nggak serupa dengan Allah? Coba ibu tanya. Ada nggak di dunia ini? Nggak ada kan? Kemudian teladannya suka kebersihan, menjaga tutur kata, dan menjauhi perbuatan yang tercela. Jadi itu di rumah menjaga kebersihannya. Bangun tidur, cuci muka, sholat subuh, kemudian bersihkan tempat tidur, membantu orang tua, mandi, sarapan, dan pergi ke sekolah. Itu dia. Kemudian yang terakhir, Al-Mu'min. Al-Mu'min itu Maha memberi keamanan. Allah memberi rasa aman pada hambanya. Kalian kalau sholat aman enggak? Tenang enggak? Kalau nggak sholat? Enggak tenang. Itulah dia. Kemudian menepati janji dan melindungi dari ketakutan. Kemudian menjadi orang yang bisa dipercaya dan menjaga lingkungan tetap aman. Jadilah orang yang dipercaya. Jangan jadi orang yang suka berbohong. Itu dia. Oke, baik anak-anak, dari materi ibu ini, kemudian dari video pembelajaran kita, kira-kira sudah paham belum? Sudah. Oke, semua sudah paham? Sudah mengerti? Oke, kalau begitu ibu kasih tugas kelompok kita. Beberapa hari ya, dua ya. Tugas kelompok kita itu mengenal sifat-sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari, ditulis di dalam tugas kelompok kita. Buat tuliskan bagaimana kamu mengamalkan sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siapa yang dapat Al-Aziz, Maha Mulia, kamu tulis seperti apa dia. Kan udah dijelaskan tadi di kehidupan kita sehari-hari.
dipotong. Udah. Kemudian ditempelkan di dalam kertas karton. Ini juga tempel. Kemudian ini dipotong. Udah. Cepat kecilkan. Ini dia. Terus kan cepat. Coba kan? Iya, tapi gunting dulu. Iya, disambung. Iya, dari cuma jadi ganti. Yang ini. Sudah selesai? Oke, baik, bagus. Sudah selesai? Tinggal berapa lagi? Oke, baik, kelompok Hana Mayo sudah selesai. Sudah bisa kita presentasikan ke depan. Ayo, kita mulai presentasikan ke depan. Siapa yang baca dan siapa yang buka? Oke, bisa kita mulai, Hana? Oke, baik, silakan Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Al-Mubarak ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Al-Malik Maha Perkasa, Al-Malik, Allah Maha Raja. Allah mengatur hidup mati, rezeki, dan nasib seluruh makhluk. Al-Aziz Maha Suci, Al-Aziz, Allah Maha Mulia. Allah memiliki kemuliaan yang tak tertandingi, yang memberikan kemuliaan atau menghinakan siapa saja yang dikehendaki. Al-Qudus Maha Raja, Al-Qudus, Allah Maha Suci. Allah suci dari segala kekurangan dan sifat seperti makhluk. As-Salam Maha Pemberi Keamanan, Assalam, Allah Maha Sejahtera. Allah bebas dari segala kekurangan. Al-Mu'min Nama, Al-Mu'min, Allah Maha memberi keamanan. Allah memberi rasa aman pada hambanya. Demikian hasil prestasi kami hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok dari Hana Humayro mempresentasikan tentang teladan mulia Asmaul Husna. Baik anak-anak, detik sebelum ibu kasih tugas mandiri, kita SBM dua ya, biar lebih semangat. Berdiri dulu, berdiri. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya
kalian jawab. Pertama dibaca dulu, kemudian kalian jawab, kemudian diisi. Oke anak-anak, ibu tunggu waktunya. Kalau udah selesai nanti ibu tanya lagi. Jangan lupa bawa namanya di atas. Oke, baik anak-anak, sudah selesai tugas yang ibu berikan? Oke, ibu ambil ya, dan kita tunggu. Baiklah anak-anak, tadi kita udah kerja kelompok, udah mengerjakan LKPD, kemudian kita udah menayangkan video pembelajaran, kemudian kita udah ice breaking. Ibu mau tanya sama kalian, apakah hari ini pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari? Bisa, Bu. Oke, baik. Ini ada kesimpulan yang harus kalian ingat. Bukan ingat sih, tapi harus kalian teladani kesimpulan dari materi yang kita sampaikan tadi atau materi yang diberikan tadi. Kesimpulannya adalah Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan mulia. Ingat, itu yang pertama. Kemudian 5 diantaranya itu yang harus kamu ingat adalah Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kita diajak untuk meneladani sifat-sifat tersebut. Kita harus meneladani sifat-sifat tersebut dengan cara bersikap adil, mandiri, menjaga kebersihan, menciptakan damai, dan menjadi pribadi yang amanah. Kita harus bersikap adil di sekolah, di rumah, di masyarakat pun. Kemudian mandiri, jangan lagi kita itu bangun pagi-pagi orang tua kita yang bangunin. Jadi kita harus bangun sendiri. Setelah bangun tugas kita ngapain? Sholat subuh. Siap sholat subuh? Membersihkan tempat tidur atau membantu orang tua. Kemudian mandi, sarapan, pergi ke sekolah. Kemudian menjaga kebersihan, itu yang paling utama. Kan sering diumumkan, jaga kebersihan di lingkungan sekolah kita. Kalau piket ya piket, cepat datang tepat waktu. Sampah yang ada di lingkungan sekolah kita harus dibuang. Jangan buang sampah sembarangan. Kemudian menjadi pribadi yang amanah, percaya, dan tidak boleh berbohong. Mungkin ini aja yang ibu sampaikan. Selanjutnya di pertemuan berikutnya kita bertemu lagi di pembelajaran tentang indahnya saling menghargai dan keberagaman. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita membaca surat pendek Al-Fatihah. Oke, baik, Safira. Teman-teman, sebelum kita menutup